Halo semuanya, kami akan mempresentasikan video based learning. Saya sendiri Haurah Zara Safabila dan rekan saya Xiaomi Yogi Saputra. Di video ini kami akan membahas tentang low code dan no code development, yaitu dua pendekatan modern dalam pengembangan aplikasi yang saat ini semakin populer, terutama di era digital. Melalui video ini, kami berharap kalian bisa memahami konsep dasarnya, kelebihan dan kekurangannya, serta perbedaan utama di antara keduanya. Setelah menonton video ini, diharapkan kalian dapat memahami konsep dasar dari low code dan no code development. Lalu yang kedua, mengetahui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pendekatan. Yang ketiga, mampu membedakan low code dan no code. Dan yang terakhir, memahami bagaimana keduanya dapat digunakan dalam skenario nyata. Oke. Sebenarnya apa sih low code development itu? Low code ini merupakan metode pengembangan aplikasi yang menggunakan sedikit coding dengan bantuan tools visual seperti drag and drop, template, dan fitur bawaannya. Dengan pendekatan ini, developer tidak perlu menulis kode dari nol, sehingga proses development menjadi lebih cepat dan efisien. Namun, yang membedakan low code adalah tetap adanya fleksibilitas untuk menambahkan coding secara manual jika dibutuhkan. Jadi, pendekatan ini cocok untuk developer yang ingin mempercepat pekerjaan, tapi tetap punya kontrol penuh terhadap aplikasi yang dibuat. Next. Selanjutnya, apa sih no-code development itu? Sesuai namanya ya, no-code itu adalah metode pengembangan aplikasi yang tidak memerlukan coding sama sekali. Semua proses dilakukan menggunakan tools visual dan fitur yang sudah tersedia, seperti drag and drop dan konfigurasi sederhana. Pendekatan ini memungkinkan orang non-teknis seperti business user atau bahkan pelajar untuk membuat aplikasi dengan mudah. Jadi, no-code ini sebenarnya benar-benar membuka peluang bagi siapa saja untuk membangun aplikasi tanpa harus belajar programming. Lalu yang selanjutnya adalah manfaat dan manfaat dari low code dan no code development. Nah, kelebihan dari em, memiliki beberapa kelebihan utama ya. Yang pertama adalah keduanya dapat mempercepat proses pengembangan aplikasi karena tidak perlu coding dari awal. Jadi waktu yang dibutuhkan menjadi jauh lebih singkat. Yang kedua, dapat mengurangi biaya development karena prosesnya ini lebih cepat dan tidak selalu membutuhkan developer profesional. Dan yang ketiga, memiliki tingkat fleksibilitas tertentu, terutama pada low code yang masih memungkinkan custom coding. Next. Ya. Namun, ada juga beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama ini adalah keterbatasan desain, karena kita kan bergantung pada template atau fitur yang tersedia dari low code dan no code ini. Nah, yang kedua ini adalah keterbatasan performa, terutama untuk aplikasi yang kompleks atau membutuhkan skala yang besar. Dan yang ketiga adalah vendor lock-in, yaitu ketergantungan pada platform tertentu, sehingga sulit untuk berpindah ke platform lain. Next. Ya, lalu ada perbedaan low code sama no code. Nah, sekarang kita bahas perbedaan utama antara low code dan no code. Dari sisi target pengguna, low code ini ditunjukkan untuk developer atau user teknis. Nah, sedangkan no code ini ditunjukkan untuk user non teknis. Dari sisi use case, low code ini cocok untuk aplikasi kompleks seperti sistem enterprise atau integrasi API. Sementara no-code ini lebih cocok untuk aplikasi sederhana seperti form, tools internal, atau automation. Dari sisi kecepatan development ini sendiri, no-code biasanya lebih cepat karena tidak perlu coding sama sekali. Sedangkan no-code ini tetap butuh sedikit coding. Dari segi sisi customization, low code ini lebih fleksibel karena bisa ditambahkan coding manual. Sedangkan no code ini lebih terbatas karena hanya bergantung pada fitur yang tersedia. Nah, dan yang terakhir ada dari sisi scalability. Low code ini lebih cocok untuk aplikasi skala besar, sedangkan no code ini lebih ideal untuk skala kecil hingga menengah. Baik, yang selanjutnya adalah contoh penggunaan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, si Yogi Saputra. Silakan.
Baik, terima kasih Haura. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya yaitu contoh-contoh dari low code dan no code. Nah, di sini ada beberapa contoh yang saya ambil, yaitu yang pertama yaitu tradisional low code dan no code. Nah, untuk tradisional no code yang seperti kita tahu seperti Wix, yang dimana kita dapat membuat website hanya dengan menggunakan website third party yaitu wix.com. Nah, di sini kita tinggal memindah-mindahkan komponen yang akan kita tambahkan di dalam aplikasinya. Nah, selanjutnya itu ada Creatio. Nah, Creatio ini adalah low code yang digunakan untuk membuat aplikasi CRM sederhana. Nah, di sini juga selanjutnya ada yang menggunakan AI assisted. Nah, apa sih bedanya AI assisted sama yang tadi tradisional? Nah, untuk yang AI assisted seperti yang kita tahu di sini dalam pembuatan aplikasinya, kita tidak usah melakukan lagi drag and drop ke dalam canvas yang kita miliki di dalam websitenya, tetapi kita hanya menggunakan command prompt yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, di sini untuk contoh dari AI assisted low code dan no code, yang untuk no code-nya ada base 44. Sebenarnya base 44 ini bisa disebut juga sebagai low code, tetapi karena keterbatasan dalam melakukan apa sih kustomisasi codingannya, jadi bisa kita sebut lebih ke arah no code. Dan di sini selanjutnya adalah V0. Nah, di sini V0 termasuk low code karena di dalam aplikasinya kita bisa langsung melakukan pengkodingan sendiri ke dalam aplikasinya. Mungkin selanjutnya akan saya contohkan untuk penggunaan base 44 dan V0. Nah, di sini saya sudah eh, melakukan run sebelumnya. Di sini saya sudah memberikan satu comment prompt yang dimana untuk pembuatan futuristik single page personal portfolio untuk saya sendiri yaitu Yogi Saputra. Nah, di sini bentar. Nah, seperti yang kita tahu untuk AI assisted ini kalau misalnya ada review isu atau apapun itu, kita tinggal melakukan editor di sini saja, tidak usah melakukan pengecekan codingan secara manual. Nah, seperti ini nanti secara otomatis AI akan melakukan apa sih perbaikan sendiri bug yang terjadi di aplikasi tersebut. Nah, di sini seperti yang kita lihat, nah di sini untuk base 44, kenapa bisa disebut no code? Karena di sini kita tidak bisa melakukan editing kepada codingannya. Di sini cannot edit karena ini read only editor. Jadi di sini, nah kelebihannya pun base 44 ini selain bisa melakukan melakukan codingan seperti ini, kita bisa langsung mempublish website tersebut. Nah, di sini kita coba langsung publish app-nya. Nah, di sini ini bisa langsung kita gunakan, misalnya kita coba di profile lain. Nah, di sini aplikasinya langsung terbuat seperti itu. Di sini disebut makanya no code development. Karena kita tidak usah melakukan pengkodingan secara manual yang menyulitkan untuk melakukan development kepada aplikasi portofolio kita sendiri seperti itu. Kita hanya memasukkan command prompt, dan aplikasinya pun jadi. Nah, untuk V0 perbedaannya yaitu, nah di sini kita dapat melakukan pengeditan codingan secara langsung di dalam websitenya. Seperti ini. Misal kita ingin mengubah di page. Oke, di sini mungkin kita coba untuk ini ganti nama. Nah, di sini contohnya saya ingin mengedit namanya menjadi Yogis karena kurang nama misal Yogi Saputra Xiaoming. Nah, di sini kita tinggal editing saja langsung save.
Nah, di sini akan langsung terjadi perubahan di dalam aplikasinya. Nah, ini yang disebut low code karena kita dapat melakukan pengkodingan secara langsung di dalam aplikasinya. Ini pun sama seperti base 44, kita bisa langsung melakukan publish ke production. Untuk yang V0 ini cukup lama untuk melakukan publishingnya, mungkin akan saya skip. Nah, seperti ini. Oke, di sini juga sama. Nanti tinggal tunggu saja deploymentnya selesai. Itu buka di sini. Nah, di sini websitenya langsung langsung dibuat seperti itu. Itulah contoh dari Base 44 dan V0 sebagai AI Assisted Low Code dan No Code Development yang sudah saya contohkan sebelum. Nah, ini adalah referensi yang saya ambil, yaitu dari SAP, BINUS, dan IBM, serta Base 44 dan V0 Apps. Baik, sebagai kesimpulannya, low code dan no code ini adalah solusi inovatif dalam pengembangan aplikasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. Pemilihan antara keduanya ini tergantung pada kebutuhan, dari kebutuhan kompleksitas aplikasi dan kemampuan pengguna. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Bye-bye.